Iya. Wah, udah dijepit. Setelah itu di oven supaya lebih tahan lama. Jadi ini dia nggak cepet rusak. Katanya bagian paling enaknya itu adalah ekornya. Ada satu lagi nih, kalajengking atau scorpio. Probolinggo, sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, terletak sekitar 100 km dari Surabaya. Merupakan lintasan utama menuju kota Banyuwangi di bagian lain ujung timur pulau. Pak, Ya. saya mau keliling-keliling lihat-lihat daerah sekitar sini, kalau naik beca bisa? Bisa. Saya aja yang bawa boleh? Boleh, boleh. Yang membedakan kota ini dengan kota-kota lain di Jawa Timur adalah dialek penduduknya ala suku Madura. Dengan berbagai potensi wisata yang dimiliki Probolinggo, kota ini kerap dikunjungi wisatawan untuk merasakan kenikmatan dan keindahan alamnya. Salah satunya adalah menapaki sensasi di atas jeram-jeram sungai di Probolinggo. Sungai Pekalen, sekitar 25 km dari kota Probolinggo, terbentang di antara 3 kecamatan, yaitu Tiris, Maron, dan Gading. Udah jelas? Oke, sebelum berangkat, alangkah baiknya kita berdoa. Selesai. Jejak petualang! Yes! Oke. Ciri khas Sungai Pekalen yang mempunyai bantaran berupa tebing batu tinggi di kanan kiri menjadikan sungai ini berbeda dengan sungai di daerah lain. Karakteristik sungai berbelok dengan ragam variasi puluhan jeram grade 2 hingga 3+ atau semi ekstrim yang eksotik adalah tawaran panorama alam sepanjang perjalanan. Sayangnya, saya datang bukan pada saat yang tepat. Pengaruh musim penghujan membuat warna air di Sungai Pekalen berubah lebih keruh dari biasanya. Kali ini, saya memilih jalur start Pengarungan, jauh di atas jalur yang biasa digunakan untuk wisatawan umum. Di sepanjang jalur sekitar 4 km ini, tawaran jeram-jeram ekstrim membuat saya makin tertantang. Ada yang lagi mandi. Pura-pura nggak lihat, soalnya udah ngeliatin. Rupanya, setiap jeram di Sungai Pekalen juga mempunyai nama-nama yang unik loh. Seperti jeram rambut, lumba-lumba, dan ada juga jeram dodi yang diambil namanya dari seorang pemain rafting yang tewas saat sedang berlatih. Agak ngeri memang mendengarnya. Tapi hal ini tidak lantas menyurutkan keinginan saya untuk mencoba mengarungi sungai ini. Di beberapa bagian Sungai Pekalen memang dijadikan sebagai sarana latihan bagi penggemar olahraga rafting. Setelah melewati beberapa kali jeram yang cukup menggoncang, perahu rombongan kami tiba di sebuah cerukan tebing. Di depan kami terlihat sebuah jeram yang mengharuskan perahu digotong. Ini kalau jalurnya kayak gini, mungkin nggak ya dilewatin? Nah, ini lagi kita spotting, Mbak. Jadi melihat jeram yang kita lalui, ternyata di sini yang pertama perahu sulit untuk masuk. Terus yang kedua mungkin Mbak bisa lihat di situ ada hole yang akan menahan kita. Kenceng banget ya. Terus ada benturan tebing yang akan bisa membalikkan perahu kita. Makanya kita ini masih dalam tahap spotting. Cara untuk ngelaluinnya tuh biasanya gimana, Mas? Yang biasa dilakuin? Biasanya kalau dalam satu jeram sudah nggak bisa, setelah melakukan spotting nggak bisa dilalui, jalan satu-satunya kita adalah portaging. Dalam olahraga arung jeram artinya perahu dan penumpang tidak dapat melewati jeram yang ada di hadapan.
Dalam keadaan ini, perahu harus digotong atau ditandu lewat tepian pinggir sungai. Rasanya kaki saya bergetar menyaksikan keganasan jeram yang baru saja saya lintasi. Deru suara air yang terdengar seakan bergemuruh keras karena menampar sisi sungai yang berkontur bebatuan. Sebuah tawaran meloncat dari ketinggian 4 meter untuk menuruni pinggir sungai. Rasanya patut dicoba. Dan wow, menegangkan sekali. Apalagi ditambah dinginnya air sungai Pekalen, cukup mengejutkan saya. Perahu kembali didayung. Tapi kali ini saya dan teman-teman memilih cara yang berbeda. Mendayung berdiri menjadi sangat menarik untuk dicoba. Selain harus menjaga keseimbangan tubuh di atas perahu, kami juga harus menjaga kekompakan agar perahu tetap stabil. Tiba di pemberhentian, saya dan teman-teman sampai di sebuah jeram lagi yang kembali tidak bisa dilewati. Tetapi kali ini proses lining menjadi alternatif untuk melewati jeram tersebut. Pantas aja ya jalur ini nggak dibuka untuk pariwisata karena memang jalurnya ekstrim banget. Tadi setelah melakukan portaging kita nggak bisa lewat lagi, kita harus melakukan lining. Cuma bedanya yang kali ini perahunya masih bisa lewat sungai, kitanya harus lewat darat. Jadi kita merayap melewati tebing gitu. Semangat teman-teman di perahu membuat saya waspada dengan tantangan di depan. Tak salah, ternyata teman-teman sudah memberikan sebuah kejutan untuk saya. Perahu yang saya naiki flip atau terbalik. Seluruh isi penumpang tanpa terkecuali terjun ke dalam air. Sejenak rasa panik melanda. Ternyata ini memang bagian dari rafting yang harus dirasakan setiap penumpangnya. Jadi tadi waktu perahunya kebalik terus orang-orang semuanya udah pada berdiri. Saya sama masnya satu orang ke bawah arus. Tadi sempat deg-degan juga sih, terus kepentok-pentok batu biru ininya. Terus tadi masnya sempat ngelemparin tali. Saya kira buat saya ambil aja, ternyata harusnya buat rescue-nya. Jadi tangannya sakit-sakit kayak gitu. Ya ketelan air seliter 2 liter mah ada lah. Benar-benar pengalaman baru yang mendebarkan jantung saya. Luka memar yang ada di kaki saya tidak lantas menyurutkan semangat untuk melanjutkan pengarungan. Masih ada beberapa tantangan tersisa di depan yang harus segera diselesaikan. Dan akhirnya, setelah berjuang, saya dan teman-teman sampai juga di jeram besar terakhir yang ada di Sungai Pekalen. Teriakan panjang dan tamparan dayung yang dihantamkan ke air menjadi akhir kekompakan di perjalanan ini. Sungguh pengalaman yang tidak terlupakan. Di finish ini, sambutan buah kelapa segar telah menanti. Obrolan ringan pun mengiringi istirahat dari pengalaman yang mendebarkan tadi. Wah, ternyata saya masih punya hutang satu tantangan wajib yang harus diselesaikan.
Masih di kota Probolinggo, saya coba menyapa tempat lain. Sebuah pekerjaan unik masyarakat setempat menarik perhatian saya. Bagi masyarakat Probolinggo, berburu tokek sudah menjadi mata pencaharian alternatif yang patut diperhitungkan sebagai sumber penghasilan. Sekarang saya sedang bersama Pak Mistari, pemburu tokek. Tokek itu biasa disebut dengan cicak besar. Pak, hujan. Hujan nih. Kalau cuma hujan gini gerimis, saya nggak pakai mantel. Oh gitu. Ya, tapi saya pakai. Iya. Soalnya saya nggak waterproof, Pak. Iya. Kalau hujan-hujan gini tokeknya ada ya, Pak? Ada, itu malah kalau hujan gerimis gini, itu biasanya sembunyi, nggak keluar gitu. Oh. Iya. Jadi nyarinya di dalam-dalam situ, Pak? Iya, di dalam bambu-bambu kayak gini. Tokek ini katanya bagus untuk kulit dan juga bisa buat obat asma. Mencari si cicak besar ini rupanya bukan perkara mudah. Saya sampai harus mengikuti Pak Mistari naik ke atas pohon bambu untuk mencari tokek yang kadang bersembunyi di dalam lubang-lubang pohon. Udah hati-hati, Pak. Sarungnya. Coba. Oh. Ini. Oh, coba. Iya. Oh. Jadi gimana? Ini harus nempel ini. Tokek kerap mendiami pohon, batuan, tebing padat, serta rumah sebagai tempat tinggalnya. Tokek merupakan hewan nokturnal, jadi kegiatan mencari makan lebih banyak dilakukan pada malam hari. Oh, ini ada tokek. Tokek. Wah, akhirnya nih bandelnya nih. Gede yang ini. Ini ada biru-birunya, beda sama yang tadi. Ya, Pak. Iya. Anggota suku Gekonidae ini memangsa serangga sebagai santapannya untuk mengisi perut. Di sini ya. Saya mau naik ya. Dia tunggu di bawah ya, Pak? Iya, jangan pegang. Ini nggak usah pegang. Bawah. Iya. Iya, galak. Ya. Nah. Dah. Di Kabupaten Probolinggo, tokek hasil tangkapan warga akan diproses menjadi tokek kering sebagai komoditas ekspor ke beberapa negara Asia. Sebelum tokek-tokek ini dibersihkan, dia harus dimatikan dulu. Caranya diketok. Gimana, Mas? Tunjukin. Aduh. Saya berasa leher saya yang dipukul. Membuat tokek kering merupakan wirausaha yang tidak lazim. Banyak detail yang harus diperhatikan. Sehingga hanya mereka yang mempunyai jam terbang tinggi yang bisa memproses tokek-tokek ini. Perhatian penting tertuju kepada keutuhan kulit, model, ukuran, dan tingkat kekeringan. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap harga jual tokek-tokek ke luar negeri. Bantuin ya, Bu. Ditarik lagi. Oh, pas aja ya. Oh, ini dah. Sebelum tokek ini dijemur, dia harus ditarik, terus dijepit-jepit nih, kayak gini. Siannya jadi tokek. Setelah udah dijepit, diginiin, setelah itu di oven supaya lebih tahan lama. Jadi ini dia nggak cepet rusak.
Sejak dulu, tokek dikenal dapat mengobati penyakit kulit. Di negara yang telah terbiasa mengkonsumsi tokek kering sebagai obat atau makanan kesehatan, angka permintaan akan tokek kering bisa meningkat pada saat musim dingin datang. Saat ini, Indonesia hanya bisa memenuhi angka permintaan sekitar 100.000 ekor dari permintaan 1 juta ekor setiap tahunnya. Sekarang udah disiap di oven. Sebelumnya ekornya ini harus diikat, jadi dia tetap lurus. Karena kalau sampai keriting, dia akan mengurangi harga dari si toke ini. Ini Mas. Mas, ini di ovennya berapa lama Mas sampai benar-benar kering? Kalau musim hujan itu biasanya 2 hari. Kalau musim kemarau itu kan dibantu matahari. Ya jadinya 1 hari gitu. Dibantu matahari itu dijemur di bawah matahari baru di oven atau? Dijemur dulu. Oh, dijemur dulu. Selama berapa lama dijemurnya? Ya 1 hari itu udah. Setelah dijemur masuk oven gitu loh. Oh iya. Saya bantuin ya? Harga jual tokek hidup di pasar domestik sekitar Rp2.000 sampai Rp2.500 per ekor. Tetapi saat sudah diproses menjadi tokek kering, harga tokek mencapai Rp40.000 per kilonya. Khasiat utama tokek ternyata ada di bagian pangkal paha dan ekornya. Di bagian ini, tokek memiliki kemampuan regenerasi sel tubuh yang sangat luar biasa. Jadi tokek-tokek yang tidak memenuhi kualitas untuk diekspor, ada yang kulitnya cacat, robek, buntutnya putus, itu sama orang-orang di sini tuh dibikin masakan. Dan katanya nih Ibu Lia ini masakannya enak banget. Nah ini bumbu-bumbunya semuanya dicampur, diulek, terus dicampur deh sama ininya. Ada ini. Ibu. Resep tradisionalnya iya. Wah, kira-kira rasanya seperti apa ya? Nyangkut. Ini nih. Wangi. Enak. Rasanya kayak ikan, tapi dia lebih padat. Kalau ikan kan lembut ke dagingnya, kalau ini lebih padat. Katanya bagian paling enaknya itu adalah nih, ekornya atau buntutnya. Enak, kriuk-kriuk. Buat cemilan cocok. Ada satu lagi nih, makanan dari daerah sini yang saya baru tahu. Kalajengking atau Scorpio. Jadi kalajengking ini disiram air panas, setelah itu dikeringkan dengan oven. Jadi seperti ini. Bu nggak mau ikutan makan? Ya, udah makan sudah sering saya. Bagian ekor kalajengkingnya itu bagian paling beracun dan biasa dipakai buat penyengat. Ininya tajam banget. Karena itu kalau kita makan lebih baik dibuang. Karena kalau nggak bisa nyangkut di mulut sakit. Enak, rasanya kayak apa ya, crispy kayak ikan asin kali ya, apa ebi. Tapi kalau ebi kan asin, kalau ini nggak asin.